Halo teman-teman semua, kita bahas lagi nih teman-teman di soal tentang pretest atau seleksi akademik PPG dalam jabatan di tahun 2023 nih teman-teman. Ini soal nomor 1 nih. Perhatikan benda-benda di bawah ini, benda yang termasuk dalam satu kelompok yang sama adalah yang mana? A135, B234, C456, D134, E246. Teman-teman semua kalau misalkan menjawab soal-soal yang berkaitan dengan urutan, menjawab berkaitan dengan mengelompokkan, itu teman-teman wajib untuk melihat satu rumah yang sama isinya. Jadi satu rumah yang sama isinya adalah yang satu visi, satu misi, dan satu kelompok. Nah, dan satu kelompok ini teman-teman kita bisa coret ya teman-teman. Misalkan gini, ini di karet teman-teman. Ini karet berarti di sini kalau kita lihat karet aluminium berarti ini antara isolator dan konduktor. Kalau karet isolator kita kasih I dulu, kemudian aluminium itulah konduktor kasih K, kayu adalah isolator kasih I, kaca I, seng konduktor K, tembaga K. Nah, kita udah bisa lihat teman-teman mana yang satu jenis. Ada enggak 1, 3, 4 atau K, 2, 5, 6. 256 nggak ada, adanya 246. 134 ada nggak? 134. Nah, ini yang ada yang D. Jadi kita akan pilih cuma ada dua opsi, 134 atau 256. Jadi kalau misalkan di dalam soal ini nggak mungkin ada keduanya sama. Nah, kalau misalkan seperti ini teman-teman bisa mengklasifikasikan seperti ini teman-teman. Nanti kalau besok ada seleksi akademik atau pretest teman-teman buat aja kayak gini nanti supaya gampang teman-teman untuk pilihnya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. 134 ternyata yang dikategorikan untuk satu kelompok itu adalah yang isolator teman-teman. Kita lanjut teman-teman di soal nomor 2 ya. Di soal nomor 2 ini teman-teman, di sini ada tabel dan di sini ada jumlah. Nah, teman-teman jangan khawatir dulu ini harus dihitung atau enggak. Jadi sesuai dengan yang ditanyakan teman-teman. Berdasarkan tabel di atas, seperti di samping ya, bencana yang berasal dari tenaga endogen yang mana? Kita tahu teman-teman kalau endogen itu kan di dalam bumi ya teman-teman ya. Kita cari aja teman-teman bencana yang ada di dalam bumi misalkan. Nah, ini di antara ini yang mana ya teman-teman? Gempa bumi, oke, berarti ini termasuk endogen. Tsunami ini juga termasuk karena gempa tuh ada gempa tektonik dan ada gempa yang vulkanik ya teman-teman. Angin puting beliung enggak, gunung meletus iya. Jadi yang paling tepat adalah yang 3, yang 4 dan 6. Yang mana ada enggak? 3, 4, 6 dan ini C. Jadi kita langsung aja teman-teman ke tabel ininya, yang mana yang endogen, yang mana yang eksogen. Jadi kita bisa langsung tembak saja mana yang termasuk ke dalam endogen. Sama dengan yang tadi nomor 1 ada klasifikasinya. Jadi kita bisa memilah dulu teman-teman mana yang endogen, mana yang eksogen. Jadi kalau misalnya ada urutan-urutan seperti itu sebenarnya gampang banget teman-teman. Kalau teman-teman jeli mana yang diklasifikasikan yang dipertanyakan oleh soal itu apa. Nah, kita fokus yang itu aja dulu. Nah, jadi pertanyaannya kita itu harus bagaimana kalau misalkan ada soal seperti ini. Pertama langkahnya teman-teman harus bisa mengklasifikasikan sesuai yang ditanyakan soal. Kemudian cari urutannya dulu yang termasuk ke dalam yang ditanyakan. Maka ketiga adalah tembak opsinya yang paling tepat yang sesuai yang kita sudah klasifikasikan. Jadi 3 itu teman-teman wajib bisa nih teman-teman untuk menaklukkan soal-soal seleksi akademik besok. Oke. Teman-teman semua, ini pembahasannya tenaga geologi endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga ini bersifat membangun atau membentuk permukaan bumi. Contohnya tenaga geologi endogen adalah vulkanisme dan tektonisme. Seperti itu. Kita lanjut teman di soal nomor 3 nih. Perhatikan ruang lingkup materi berikut ini. Ruang lingkup materi IPA yang sesuai dengan KD 3.2 memahami organ pernapasan. Materi tentang organ pernapasan kita harus lihat dulu clue-nya. Dan fungsinya pada hewan dan manusia. Ada 2, hewan dan manusia. Serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia adalah yang mana nih teman-teman? 1, macam-macam ekosistem. 2, penyakit pada alat pernapasan manusia. Ini macam-macam ekosistem teman-teman. Masuk ke tentang organ pernapasan. Enggak kan teman-teman? Berarti ini kita akan delete. Penyakit pada alat pernapasan manusia. Oke, kita akan checklist dulu. Cara memelihara kesehatan organ pernapasan. Oke. Kemudian penyakit pada tulang. Ini enggak nyambung. Membuat bagian fungsi organ pernapasan ini nyambung. Jadi pertanyaannya adalah kita bisa nggak mengklasifikasinya. Nah, kalau sudah terbiasa melakukan soal-soal seperti ini maka teman-teman pasti bisa. Jawabannya adalah 235. Ada nggak 235? Ternyata di sini opsinya hanya diperlukan 2 saja teman-teman. Maka cari di antara
tiga angka ini teman-teman, entah itu 25 atau 35 atau 23. Jadi di sini adanya 35 teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B, seperti itu. Gampang banget teman-teman kalau misalnya urut-urutan seperti ini. Saya sengaja dihadirkan soal-soal urutan yang seperti ini supaya teman-teman sudah terbiasa ya. Lanjut teman-teman nih di soal nomor 4. Nah, teman-teman semua yang belum subscribe, silakan subscribe channel Lentera CPNS. Dan satu lagi teman-teman, kita punya channel yang Navigator Guru. Khusus nanti kita akan bahas P3K, PPG, dan tutorial membuat PDF pembelajaran di channel baru kita di Navigator Guru. Teman-teman wajib untuk follow ya teman-teman ya, dan subscribe nih teman-teman. Oke. Nomor 4, perhatikan benda-benda konduktor di bawah ini. Ini udah langsung teman-teman diklasifikasikannya. Kalau tadi di nomor 1 tidak diklasifikasikan teman-teman. Jadi ini langsung saja benda-benda yang termasuk ke dalam konduktor. Urutan benda memiliki konduktivitas paling baik adalah yang mana? Seng, emas, perak, tembaga, aluminium. Jadi yang tepat adalah yang mana nih teman-teman? Jawabannya adalah yang A. Kita urutan dulu teman-teman. Mana nih? 3 perak, 4 tembaga, emas, 2, 5 aluminium, dan 1 seng. Benda memiliki konduktivitas paling baik. Jadi teman-teman yang kita mencoba atau cari teman-teman materi yang berkaitan dengan seperti ini, jadi nanti teman-teman bisa menilai mana jawaban yang paling tepat dari yang tepat-tepat berikutnya. Jadi kita bisa jadi sajikan dengan urutan benda-benda yang memang itu adalah benar semua. Jadi kita jangan sampai salah untuk memilihnya nih teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman di soal nomor 5 ya. Pada penapasan dada, proses inspirasi terjadi bila otot antar tulang rusuk keluar berkontraksi. Tulang rusuk terangkat, kemudian volume rongga dada membesar. Adapun tulang-tulang yang menyusun rongga dada, ini soal yang langganan banget. Penyusun tulang rongga dada itu yang mana? Tulang rusuk semua, oke, berarti kita tidak ada masalah. Tulang baji ini tidak, tulang baji bukan dari tulang penyusun rongga dada. Tulang hulu oke, tulang pelipis ini tidak, karena pelipis bukan di penyusun rongga dada. Tulang hulu oke, tulang badan oke, tulang tajam pedang. Nah ini yang C. Kita ke D nih teman-teman. Tulang selangka ini tidak, tulang hulu, tulang badan, tulang metakarpal ini pun tidak. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Jadi posisinya teman-teman, tulang hulu ini misalkan kita kasih seperti ini. Nah ini adalah tulang hulu. Ini adalah tulang badan. Yang terakhir adalah tulang tajuk pedang. Nah, ini ada istilahnya teman-teman. Nanti teman-teman lihat aja teman-teman. Ini istilahnya apa yang secara anatominya teman-teman. Nah, ini adalah urutannya teman-teman. Tulang hulu ada di paling atas, tulang dada ada di paling tengah, tulang tajuk pedang adalah yang paling bawah teman-teman. Jadi ini urutannya jangan dibalik teman-teman. Bisa saja nanti soalnya kita dibuat tulang hulu bagian bawah, tulang dada bagian atas. Nah itu udah salah teman-teman. Jadi sesuai dengan urutan yang ada dan sesuai dengan tulang penyusun rongga dada. Jadi teman-teman harus dan wajib waspada di soal-soal yang berkaitan dengan urutan seperti itu. Oke teman-teman, pasti teman-teman bisa teman-teman semua bisa lulus dan mendapatkan serdik di tahun 2023 ini. Amin. Teman-teman jangan lupa subscribe ya teman-teman ya channel ini dan channel baru kita di Navigator Guru. Nanti link channel baru Navigator Gurunya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Kita nanti akan update lagi soal-soal berkaitan dengan P3K, PPG, dan berkaitan dengan soal-soal yang lainnya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Dadah.